Selamat datang kawan-kawan semuanya di rumah baru kita, channel Riam Biru. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Semoga channel yang masih kecil ini tetap bisa memberikan hiburan ke kawan-kawan semua, sekaligus menjadi tempat kita bersilaturahmi. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Yoga di Batang, Jawa Tengah. Mas Yoga menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2005. Jadi Mas Yoga itu punya seorang bule imah namanya, atau biasa manggilnya tuh Le Emah gitu ya. Nah, bulenya ini tinggal di daerah Banjarnegara sana. Mas Yoga pun tinggal di daerah Batang, di situ di daerah yang panasnya. Kadang sesekali Mas Yoga itu sering main ke bulenya di Banjarnegara sana, yaitu untuk ngadem sama kangen suasana di bener-bener yang perkampungan, yang hawanya dingin, yang sepi, yang senyap kayak gitu ya. Nah, Mas Yoga sendiri waktu itu masih SMA kelas 2 tahun 2005. Jadi karena kebiasaan tersebut sering main ke sana, meskipun ya nggak terlalu sering banget, paling sebulan paling banyak itu 2 kali lah. Itu pun kalau memang lagi nggak musim penghujan. Kalau mungkin musim penghujan, Mas Yoga lebih jarang lagi. Nah, suatu saat Mas Yoga itu datang ke sana, ke rumah bulenya tadi. Nah, bule imah itu punya sebuah warung kecil jual makanan kayak mie instan, terus ada kopi, ada teh, warung-warung kayak gitu ya. Bukan warung yang jualan sembako kayak gitu, enggak, tapi warung-warung yang bisa disantap di sana. Di depan warung tersebut pun ada sebuah meja biasa dipakai oleh warga untuk menikmati santapannya di tempat tersebut. Nah, rumahnya bule Emah sendiri itu di belakang warung tersebut ya, jarak berapa meter itu memang ada halamannya. Nah, di pojok depan sebelah kanan dibuatlah warung tersebut. Mas Yoga sendiri seneng makan di sana. Oh ya, bulenya itu bukan jualan mie instan, tapi jualan mie ayam. Mie ayamnya itu enak banget kata si Mas Yoga. Salah satu hal yang bikin Mas Yoga itu suka kadang ngebet, aku mau ke Banjarnegara sana, mau ke bule Emah, itu karena mie ayamnya itu tadi. Entah karena hawanya dingin, atau Mas Yoga memang datang dalam kondisi lapar atau apa, tiba-tiba memang jadi enak banget. Itu bumbunya itu kayak kerasa, bener-bener kerasa di mulut. Wes pokoknya kata Mas Yoga, enak susah digambarin. Ya mungkin istilahnya Mas Yoga kalau misal cerita ke teman-temannya, itu adalah mie ayam paling enak yang pernah aku makan, kata si Mas Yoga. Alhasil teman-temannya pun sesekali diajak sama Mas Yoga jalan-jalan ke tempat tersebut pada motoran, cuman buat nyicipin mie ayamnya, dan hampir semuanya itu setuju, ini memang enak kayak gitu. Nah, Mas Yoga suatu hari itu datang ke tempat tersebut. Nah, saat datang kali ini tuh agak sedikit beda karena bulenya itu lagi sakit. Jadi udah 3 hari bulenya itu nggak buka warung. Karena ya memang itu tadi kondisinya itu tidak memungkinkan. Mas Yoga ke sana, loh, kok warung tutup ya? Kenapa? Dia tetap mampir ke situ, masuk ke dalam rumah. Ternyata bulenya itu lagi sakit. Ya bule cerita, Yoga, bule lagi sakit, katanya. Sakit apa bule? Ya sakit biasa, kayaknya sih kecapean, kata si bulenya. Dan ya udah, Mas Yoga pun sempat mijitin dan sebagainya, dikasih makan, disuruh makan. Yoga, kamu udah makan belum? Belum, sebenarnya pengen makan mie ayamnya bule. Lah, bule ndak bikin mie ayam, kata si itu ya, kata bulenya. Udah kamu makan aja tuh seadanya di situ. Ya bule, akhirnya Mas Yoga pun makan. Nah, setelah Mas Yoga makan, ini kondisi udah mulai sore. Mas Yoga sendiri di sana itu ada sepupunya namanya Aldi. Mereka itu seumuran gitu ya, jadi ya lumayan akrab juga, ngobrol-ngobrol, tukar ilmu, tukar pengalaman dan sebagainya. Ya ngobrolin hal-hal muda lah, anak-anak muda. Udah sore, si Mas Aldi itu keluar, lagi disuruh sama bulenya membeli sesuatu di warung sembako yang jaraknya lumayan cukup jauh dari tempat tersebut. Dalam artian nggak cuma 3-4 rumah gitu ya, tapi ke sana lah berapa puluh meter.
Nah, Aldi pun keluar ke sana, bulenya tuh tiba-tiba inget. Gak, yoga gitu kan. Iya bule, kenapa? Gak, bule mau minta tolong katanya. Minta tolong apa bule? Itu ada telur ayam kampung di belakang, tolong kamu ambil 2 ya. Terus nanti ditaruh di warung sana. Ditaruh di warung bule, di mananya naruhnya? Itu loh, di sebelah kanan depan itu kan ada kaleng yang dipaku ke ke tiang warung tersebut. Kamu taruh aja di situ 2 butir telur. Iya bule. Mas Yoga pun ke sana ke belakang. Oh, telurnya memang udah ada, telur ayam kampung itu warnanya kan lebih putih ya, lebih terang. Nah, diambil 2 lah sama Mas Yoga, terus menuju ke warung ke sana, ditaruh di kaleng tersebut. Tentu tanda tanya di sana Mas Yoga. Buat apa ya telur kampung di sini? Apakah bule itu punya pelanggan? Nanti ada yang ngambil ke sini atau gimana ya gitu. Alah udahlah biarin aja gitu kan. Terus Mas Yoga balik lagi ke sana. Ngobrol-ngobrol, si Aldi pun pulang waktu itu ya. Ngobrol-ngobrol sama Aldi dan waktu itu menjelang malam. Mas Yoga rencananya memang mau menginap di rumah tersebut. Ngobrol sama si tadi Aldi sepupunya itu sampai sekitar jam 7 malam lah kayak gitu, sampai akhirnya Mas Yoga ya ngerasa bosen atau gimana, di depan aja yuk, keluar yuk, ayo kata si Aldi. Akhirnya mereka pun keluar di halaman, di situ gelar tikar. Mas Yoga juga udah pakai jaket karena hawa itu lumayan cukup dingin, apalagi Mas Yoga biasa hidup di daerah yang panas gitu, jadi kerasa dinginnya tuh kerasa banget. Kalau si Mas Aldi biasa aja, dia tuh cuma pakai sarung gitu doang ya. Nah, agak maleman, Mas Yoga itu melihat sekitar jam setengah 9 atau jam 9 malam. Di kampung tersebut udah sepi ya. Mas Yoga melihat ada seorang perempuan itu pakai kebaya, bawahnya tuh pakai kain jarit seperti itu ya, rambut pun disanggul, tapi yang biasa aja, bukan yang kayak seorang priayi yang necis kayak gitu tuh enggak. Pakai kebaya sederhana biasa kayak kebayanya orang kampung, tapi perempuan tersebut terlihat masih lumayan cukup muda. Kisaran usia mungkin sekitar 40 tahunan segitulah. Perempuan tadi lewat di depan rumahnya, dan si perempuan itu sempat berhenti terus nengok ke arahnya si Mas Yoga. Mas Yoga ngadep ke arah depan, si Mas Aldi ngadepnya ke arah rumah sana, jadi membelakangi si perempuan tersebut. Mas Yoga cuma ngelihat begini kan, oh ternyata cuma nengok, senyum, terus jalan lagi ke sana, ketutup warung, udah nggak kelihatan. Nah di situ Mas Yoga pun nggak terlalu memikirkan hal tersebut gitu ya. Itu mungkin hal yang wajar di sini, dan lanjut ngobrol sama si Mas Aldi tadi. Setelah itu mungkin kurang lebih sekitar jam 9, perempuan itu lewat lagi, tapi arah yang berlawanan. Dari tadi menuju ke warung, ini pergi meninggalkan warung, ke arah pulangnya gitu ya. Ini jalan lagi, dan nengok ke arah si Mas Yoga lagi, terus senyum. Nah, disitulah Mas Yoga itu mulai penasaran. Mas Yoga kan begini kan. Nah, Mas Aldi mungkin ngelihat, nengok ke belakang, tuh nggak ngelihat apa-apa sih Mas Aldi. Ngomong, nggak, kamu senyum sama siapa? Ditanya sama si Aldi. Itu ada perempuan, ada ibu-ibu pakai kebaya, jalan terus senyum gitu kan. Jadi ya tak balas lagi sebagai bentuk sopan santun, kata si Mas Yoganya. Si Mas Aldinya diem aja. Kok aku nggak ngeliat apa-apa, kata si Mas Aldi. Orang ada kok tadi kok. Beneran aku nggak ngeliat apa-apa. Kalau dilihat dari timingnya atau waktunya, harusnya saat Mas Aldi nengok ke belakang, dia itu masih bisa melihat perempuan itu. Karena posisinya baru sejenak berhenti, senyum, terus lanjut perjalanan lagi. Itu masih ada waktu lah buat Mas Aldi melihat. Tapi dia nggak melihat apapun di situ. Dan akhirnya sudah nggak usah dibahas. Tapi beneran kamu ngelihat? Iya, aku ngelihat. Nah, Mas Aldi pun akhirnya kayak membuka sesuatu. Gak, aku itu sebenarnya penasaran, kata si itu. Penasaran apa, kata si Mas Yoganya kan. Aku penasaran dengan apa yang kamu lihat barusan. Maksudnya gimana? Kamu ngelihat perempuan itu kan? Iya, aku ngelihat. Nah, aku itu penasaran. Jadi ibu
ini udah kurang lebih sekitar 1 tahun, itu selalu nyiapin telur ayam kampung. Bahkan sampai ibu itu pelihara gitu. Babonan di belakang itu ada beberapa, kan dapat telur itu ayam kampung. Itu nggak pernah dijualin, kata si Mas Aldi. Loh, nggak sayang gitu, nggak dijual. Justru itu, aku itu juga bingung. Ya memang kadang kita makan sendiri kayak gitu ya, kita konsumsi sendiri. Cuman kan itu ada lebihnya. Tapi ya itu selalu berkurang. Kayak ya udah segitu aja, kata si Mas Aldi. Kok bisa begitu ya dia? Aku juga ndak tahu. Aku itu malah kepikiran tuh begini. Apa ibu sengaja menyiapkan telur tersebut? Iya, kata si Mas Yoga. Aku baru inget tadi sore aku disuruh sama bule itu buat ngambil telur ayam kampung di belakang sana 2 butir. Terus aku disuruh taruh di depan, di kaleng yang ada di tiang itu. Aku juga beberapa kali melakukan hal tersebut, kata si Aldi. Nah, itu yang aku bikin penasaran. Sebenarnya, telur itu tuh untuk apa? Telur itu untuk siapa? Kata si Mas Aldi. Ya, mana aku tahu, pertanyaannya juga sama. Ini apa ada pelanggannya ibumu yang ngambil gitu, atau gimana? Atau udah pesanan orang, atau gimana? Justru itu. Aku itu penasaran, jangan-jangan telur itu bukan untuk orang, kata si Mas Aldi. Maksudnya gimana, Di? Jadi kemarin ceritanya, itu ayam-ayam babon yang ada di belakang itu pada mati. Ada beberapa ekor, ibu kan pelihara 4, mati 3 ekor. Nah, cuma tinggal 1 ekor. Itu kan akhirnya apa? Produksinya kurang gitu ya. Produksi kurang. Aku kan beberapa kali disuruh sama ibu, Bu, telur gitu kan, taruh depan atau gimana. Ibu juga biasanya nyuruh. Ini tuh enggak, ya telurnya enggak ada. Kayak seolah-olah ibu itu enggak setor. Dan aku udah sempat ngobrol ini sama bapakku. Bapak juga enggak ngerti apa-apa, enggak tahu, bapak enggak memperhatikan masalah itu, kata bapak. Dan enggak tahu sih, aku cuman kepikiran aja. Apa mungkin ibu enggak setor telur gara-gara ayamnya mati? Terus ibu jadi sakit gitu, kata Mas Yoga. Ya itu terlalu jauh sih, kata Mas Yoga ya. Tapi bisa jadi seperti itu. Nah, menurut kamu gimana? Gak? Ya aku ndak tahu gitu kan. Kamu yang tinggal di sini, aku kan juga baru datang, baru ngalamin ini, baru tahu itu isinya telur yang kaleng di depan. Sebelumnya sempat penasaran, tak kirain beras atau apa, itu kan biasanya suka diambil sama yang ngeronda gitu ya. Ini aku baru tahu ternyata itu diisi telur. Ya aku kepikiran itu tadi, oh mungkin buat yang ronda juga atau memang ada yang beli atau gimana. Setelah itu, mending tanya sama ibumu. Katanya begitu, mending tanya sama ibumu. Iya kali ya, udah tidur belum ya ibu ya? Coba tengokin gitu. Akhirnya masuk ke dalam sana Mas Aldi sama Mas Yoga. Ini kan udah malam ya. Masuk ke dalam rumah, ibunya belum tidur. Lagi bangun, lagi duduk, lagi disuapin sama bapaknya. Baru makan gitu ya, disuapin, dan ibunya sepertinya kondisinya itu udah mulai membaik. Nah di situ runtung-runtung ini Mas Yoga sama Mas Aldi itu di depan. Nah di situ, kenapa Di? Gitu. Kayak orang bapaknya gitu ya. Kenapa Di? Mau masuk aja, kata si bapak. Iya Bu. Nah si Mas Yoganya ngikut di belakang. Bu, aku mau nanya, kata si Mas Aldi. Nanya apa? Itu telur ayam kampung itu buat siapa sih Bu gitu kan? Oh itu ada yang minta, kata si ibu. Hah? Minta Bu? Berarti nggak dijual atau gimana? Enggak, itu ada yang minta. Siapa Bu yang minta? Ibu juga ndak tahu. Lah ibu ada yang minta kok ndak tahu. Nah di situ Mas Yoga kan ngomong, Bu, bule, yang minta itu perempuan ya? Modelnya tuh begini-begini, pakai sanggul, pakai kebaya kayak gitu kan, perempuannya cantik. Loh kok kamu tahu gak? Kata. Si Mas Aldi kan gak pernah ngelihat ya. Loh kok kamu tahu gak? Iya bule, aku tadi ngelihat gitu. Terus gimana, kata si ibunya? Itu telurnya udah diambil, kata si Mas Yoga. Ya sudah, syukurlah kalau kayak gitu. Nanti nanti bule bentar lagi juga sembuh gitu. Nah itu kan makin ngundang pertanyaan ya. Kenapa sih bule? Ada apa bule? Ya nggak apa-apa, katanya memang ada yang minta, dan kemarin bule emang
Ya bukannya lupa, cuman telurnya memang habis. Jadi udahlah gampang lah nanti libur sehari atau apa, dan ibu nggak ngasih berapa hari ya kata si ibu. Jadi hari pertama ibu nggak ngasih, terus ibu jatuh sakit, bule jatuh sakit, terus udah akhirnya bule nggak ngasih lagi ke sana, dan ya sampai sekarang masih sakit. Ini hari ini alhamdulillah gitu ya, dapat telur lumayan, kata si ibunya itu dapat telur lumayan dari 1 ekor yang masih tersisa. Terus tak kasih ke depan, ini mulai baikan, kata si bulenya begitu. Lah bu, kata si bapak, ya bu, jangan percaya yang begitu-begituan. Yang namanya sakit, ibu udah mau sembuh begini ya memang udah mau sembuh, bukan karena setor telur bu gitu. Ya pak, iya pak gitu. Udah akhirnya disuapin lagi. Lep. Mas Aldi sama Mas Yoga pun permisi, ya udah bu, aku keluar dulu katanya. Iya, jangan kemalaman, di luar dingin Yoga, nanti kamu kan biasa panas, nanti kamu sakit lagi. Iya boleh, enggak apa-apa. Mereka pun balik lagi ke depan sana, dan kali ini mereka tuh pindah ke depan warung di situ. Saat di depan warung sana, mereka itu merasakan ada sesuatu yang beda. Jadi Mas Aldi meskipun tinggalnya di rumah tersebut ya, warung itu biasanya kalau ibunya sehat buka sampai jam 9 atau jam 10 malam. Ini kan karena ibunya masih sakit jadi tutup. Mas Aldi saat buka itu jarang nongkrong di situ. Itu kayak nongkrong bapak-bapak atau siapa gitu ya, pada ngopi, pada ini. Jadi Mas Aldi jarang di tempat tersebut. Sekalinya nongkrong di depan warung, hawa yang dirasakan itu benar-benar beda. Beda banget, sampai mereka tuh di depan sana kurang lebih sekitar jam 11 malam. Saat jam 11 malam, si Mas Yoga udah mulai berpikir, udahan yuk, kita masuk ke rumah, aku udah mulai mengantuk. Baru mau ngomong hal semacam itu ke Aldi, ada sesuatu yang terjadi di dalam warungnya si bule Imah itu. Di dalam warung ada aktivitas di sana, ada yang gelotakan gitu ya. Ada yang gelotakan. Mas Aldi pun, apa ya gak? Tikus kali ya gak ya? Bisa jadi itu tikus. Tapi gelotakannya tuh kayak gak wajar. Aneh lah gitu ya. Kayak yang melakukan hal tersebut itu orang. Bukan suara gelotakan yang merusak atau apa namanya, ya itulah yang gak teratur itu enggak. Tapi suara gelotakannya ya kayak orang mindah gelas atau mindah mangkok dan sebagainya, itu rapi, bukan benda-benda yang berjatuhan kayak gitu. Kok kayak ada orang ya, pikirnya si Mas Aldi. Iya, aku juga ngerasa ada orang. Mas Yoga langsung inisiatif, dia ngintip dari luar. Nah, di dalam warung tersebut itu kan ada bolamnya. Bolamnya emang sengaja, katanya sih dinyalain terus biar ya warungnya rezekinya itu nggak pernah mati, nggak pernah apa, jadi tetap dikasih lampu meskipun lampu yang kecil. Di Longok itu kan warung memang dari anyaman bambu ya, sebagian batu bata, atasnya itu anyaman bambu. Ini di anyaman bambu tersebut kan ada lubang-lubang. Diintiplah sama Mas Yoga. Saat Mas Yoga ngintip ke dalam situ, Mas Yoga itu lumayan kaget. Dia tuh kaget banget karena apa, di dalam gitu kan, di begini si Aldi, kenapa di dalam akhirnya si Mas Aldi pun ngelongok cuman sebentar doang. Nah di situ di dalam warung tersebut mereka tuh melihat ada 2 sosok kakek-kakek, badannya tuh keker, kulitnya tuh kulit warna coklat tua keling gitu ya, kayak orang yang biasa berjemur, kayak badan atau kulitnya bapak-bapak petani gitu, badan-badan sehat seperti itu. Cuman kondisinya tuh membungkuk. Di bagian punggungnya itu bongkok gitu ya. Bongkok, dia itu kayak lagi ngelapin mangkok. Ngelapin mangkok pakai daun, tapi daun apa nggak ngerti. Itu kayak dilap-lap begini, lentring ditaruh lagi, mangkoknya pun ditaruh lagi, ngelapin gelas dan sebagainya. Itu warung kayak dibersih-bersihin sama mereka berdua. Di situ kan Mas Aldi langsung narik si Yoga, cabut. Akhirnya mereka pun cabut menuju ke rumah sana. Menurut kamu siapa gak? Ya aku nggak tahu, kan kamu yang tinggal di sini. Aneh tau nggak? Aneh tau. Bentar. Aku tak ngomong bapak.
Pak, bapaknya udah tidur ya, tadi habis nyuapin mungkin langsung tidur. Pak, bangun. Kenapa gitu. Kesini dulu, biar nggak ngebangunin ibunya. Bapaknya pun turun, terus kenapa? Pak, di warung ada orang, di dalam warung ada orang, kata si bapak. Masa sih? Bapaknya pun keluar bawa ini yang buat nyongkel paku, yang buat apa, kayak besi yang bentuknya kayak huruf Z gitu ya. Itu kayak gitu, bawa itu pegangan. Ayo kita ke sana, kata si bapaknya. Nah, Mas Aldi pun bawa sesuatu, bawa kayu. Si Mas Yoga juga sama, ikut-ikutan. Akhirnya mendekat ke arah warung tersebut. Warung itu pun pertama diblak. Tadi ada suara, masih ada suara berisik. Begitu diblak, suara itu diam. Siapa itu gitu kan, ditanya gitu. Yang di dalam itu siapa? Ayo, yang di dalam itu siapa? Ditanya sama bapaknya. Gak ada jawaban. Akhirnya pintu pun dibuka, bukanya dari belakang. Pintu dibuka, jegrek, dengan hati-hati pelan-pelan masuk ke dalam warung tersebut. Yang gak ada siapa-siapa di sana. Gak ada, bener-bener gak ada siapapun loh. Kok gak ada siapapun? Dicari di kolong atau apa, ke atap atas sana, itu pun gak ada siapa-siapa. Pak, kok gak ada ya Pak? Kalian kali. Pak, Bapak dengar kan tadi ada yang gelotakan di dalam. Iya juga sih, Bapak juga lihat. Jadi tutup lagi. Akhirnya ditutup lagi. Nah, ini ngobrol bertiga balik ke teras sana. Pak Le, kami ngelihat tadi itu ada orang, sosoknya itu seperti ini. Kakek-kakek tapi badannya itu sekel. Badannya kayak orang sehat banget lah gitu ya. Itu lagi bersih-bersih dua-duanya. Yang satu bersihin mangkok, yang satu bersihin gelas, dan sebagainya, kata situ. Bapaknya pun mikir, kok bisa begitu ya? Apa ini ada hubungannya sama telur gitu? Bapaknya pun nyambung ke sana. Nah Pak, itu Pak, aku sama Yoga itu tadi ngobrol masalah itu, masalah telur. Ibu kan sering ngasih telur ayam kampung, 2 butir. Dan Yoga tadi ngelihat perempuan yang datang ke tempat tersebut. Apakah ini ada hubungannya ya Pak ya? Ya ndak tahu, nanti paling sebaiknya kita tanya ibumu aja, katanya begitu. Ya sudahlah kalau kayak gitu ya. Bapak juga nggak ngerti apa-apa. Bapaknya pun akhirnya masuk ke dalam rumah sana. Ini si Mas Yoga sama Mas Aldi masih di teras. Udah malam ya, udah hampir jam 12 malam. Si Mas Aldi ngajakin masuk. Gak masuk Yoga. Aku mau di sini, kata si Mas Yoga. Ngapain di sini, kan dingin. Sekali-kali lah, kita tidur kayak di gunung atau apa. Emang kamu nggak dingin? Ya dingin sih, cuman ini kan aku bawa kaos kaki dan sebagainya. Tidur sini, tidur sini. Akhirnya hal itu pun dilakukan sama mereka berdua. Mas Aldi tidur, si Mas Yoga pun tertidur. Nah, di tengah-tengah tidur tadi, Mas Yoga itu kebangun nengok ke arah depan teras. Mas Yoga deket tembok, di sampingnya Mas Aldi, habis itu kan ke area yang mau turun teras itu ya. Nah, si Mas Yoga bangun, ngelongok di sana ngelewatin perutnya si Mas Aldi, ada seorang perempuan lagi duduk. Itu adalah perempuan yang sama, yang jalan menuju ke warungnya si itu, warungnya buleknya. Dan di sana Mas Yoga bangun, si perempuan tadi nengok ke belakang, pelan banget nengoknya. Mas Yoga aja tuh sampai serem, ini jangan-jangan setan atau bukan. Ternyata enggak, dia itu masih sakit. Mas Yoga masih tertidur di sana. Si perempuan tadi duduk di situ, dan perempuan itu ngomong tapi membelakangi. Jarang yang bisa ngelihat saya, kata si perempuan itu. Dan Mas Yoga itu nggak bisa ngomong apa-apa ya. Dia itu cuma kayak ngedengerin doang. Perasaan antara takut, tapi ya penasaran. Tapi malam ini kamu melihat saya. Jadi ya sebaiknya saya ceritakan. Kamu pengen tahu kan? Ditanya begitu Mas Yoga nggak bisa ngomong. Cuman dalam hati ya kayak bilang, iya aku pengen tahu. Jadi begini, bulekmu itu orang baik. Dia yang ngasih makan kami, katanya begitu, kata si perempuan tadi. Ngasih makan kami. Ya, bulekmu itu orang baik. Kami dikasih makan, kami dikasih telur ayam kampung setiap hari, kata si itu. Jadi sebagai timbal baliknya, saya itu punya anak buah dan mereka tak suruh menjaga warung bulekmu tersebut. Sekaligus ya
supaya warung bulekmu itu laris, kata si perempuan tadi. Si Mas Yoga pun ya antara kali ini tuh kayak antara tidur tapi melek tapi kok ada kayak yang hilang-hilang begitu ya, kayak orang setengah sadar lah. Nah dari situ akhirnya perempuan itu pun melanjutkan, jadi cuman seperti itu, ndak ada maksud buruk, ndak ada maksud apa, kami cuma ingin balas budi karena bulekmu itu baik, katanya begitu. Ya sudah, kamu lanjut lagi tidurnya. Si perempuan itu bangun, jalan ke sana, nggak nengok, nggak apa, menuju ke dalam warung tersebut. Dan akhirnya apa, si Mas Yoga pun kayak kesirep atau gimana ya, dia pun lanjut tidur lagi. Keesokan paginya, pagi-pagi itu dingin banget, jam 5 pagi, Mas Yoga pun akhirnya bangun. Si Aldi juga masih ada di sampingnya. Dik, bangun dik. Ya gak, kenapa gak? Masuk yuk, katanya. Dingin banget. Akhirnya mereka pun masuk. Nah, ibunya itu udah bangun pagi, kayak udah sehat, dan ibu itu udah masak di belakang sana. Air hangat pun udah tersedia, akhirnya dibikin minum lah si Aldi sama Mas Yoga. Di sana ngobrol sama buleknya juga, sama buleknya si Mas Yoga. Bule, aku tadi malam itu didatengin lagi sama perempuan itu, dan perempuan itu ngomong, katanya terima kasih sama bule karena bule itu orang baik, udah ngasih telur ayam kampung 2 butir sehari. Dan sebagai balas budinya, itu anak buahnya si ibu-ibu itu disuruh ngejagain warungnya bule, disuruh ngebersihin, dan katanya biar warungnya bule itu tetap rame, katanya begitu. Ditanyain, kan bapaknya Mas Aldi juga denger, oh jadi gitu ya bu ya, itu kayak gitu apa ndak salah bu? Ya ibu ndak tahu pak, awalnya gimana, bapaknya kan nanya. Jadi awalnya itu udah sekitar 1 tahun yang lalu pak. Itu ada seorang ibu-ibu, kasihan banget pak, badannya kurus, bajunya kotor. Ya, dia datang ke warung terus minta telur, mbak. Ada telur ayam kampung, mbak. Ya, ibu kan gak jualan telur ayam kampung pak, cuman kan kita itu punya ayam kampung di belakang. Emang buat apa bu? Buat saya makan, katanya begitu. Loh, ibu ndak mau ini aja tak bikinin mie ayam atau apa? Ndak mau, saya maunya telur ayam kampung. Oh, ya sudah bu, saya ndak jualan, tapi di belakang saya kayaknya ada. Tunggu sebentar ya bu, tunggu sebentar. Ibunya pun akhirnya si buleknya tadi tuh ke belakang sana, ambil, ternyata memang beneran ada. Kayak baru keluar gitu ya, diambil 2 butir, akhirnya dikasih ibu-ibu tadi, diterima. Si ibu-ibu itu pun bilang terima kasih. Udah, setelah itu pulang ke sana, ya bule juga bingung, siapa ya, kasihan banget ya seperti itu. Dan keesokan paginya itu datang lagi seperti itu, datang lagi. Jadi ya sudahlah, ndak apa-apa, sering tak kasih. Dan akhirnya si ibu itu bilang, bu, kalau misalkan saya ndak datang, telurnya taruh aja di sini ya bu ya. Itu yang buat sumbangan itu memang sumbangan warga ya, ngasih beras atau apa. Telurnya tolong ditaruh di sini ya bu ya. Ya udah, mulai hari itu tak taruh di situ, keesokan paginya nggak ada. Taruh di situ, keesokan paginya itu nggak ada. Seolah-olah memang ada yang ngambil, kata bule. Dan ya sudah, itu kayak menjadi kebiasaan. Cuman kemarin ayam bule itu mati, nggak bisa setor telur, dan tiba-tiba bule itu jadi sakit, katanya begitu. Ya itu bu, maksudnya apa itu nggak apa-apa? Apa itu nggak masalah atau gimana? Kayaknya sih nggak apa-apa pak. Orang ibu niatnya baik, nggak ada niat jahat, nggak ada niat pakai penglaris atau apa, itu ibu sama sekali ndak ada niatan kayak gitu. Itu warung laris karena memang kan enak pak gitu. Memang iya sih, sebelum ada perempuan tadi, sebelum telur-teloran itu, memang masakan bulenya itu juga udah enak, terutama mie ayam sama gorengannya itu. Pokoknya yang diracik sendiri itu enak. Akhirnya dari sana pun Mas Yoga mulai mengerti, oh jadi begitu, berarti itu bukan orang ya bu ya. Berarti itu bukan orang ya bule ya.
nggak tahu, kayaknya sih bukan, kata si buliknya. Kayaknya sih bukan. Soalnya itu tadi kalau malam di dalam warung itu kayak ada orang lagi sibuk di sana. Awalnya ya bule ngira itu maling. Oh, jadi bule udah tahu. Iya, bule udah tahu. Bule pernah ngelihat di dalam itu apa? Nggak pernah sih. Ya karena takut. Cuman bule waktu itu pasrah, duit kan udah tak bawa. Kalau mau yang diambil masa iya mau ngambil piring sama gelas sama mie itu, ya buat apa juga, kata si bulenya ya. Dan ternyata keesokan paginya itu nggak ada yang hilang, dan bahkan katanya rapi. Di dalam warungnya itu lebih rapi dari biasanya, bersih semuanya, kata si bule. Ya bule pikir ya udahlah biarin aja, bule nggak tahu di dalam itu tuh apa, cuman begitu, kadang barang-barangnya tuh suka pindah sendiri. Misalkan bule habis kehilangan pisau, tahu-tahu pisaunya nanti, oh ternyata di sini, padahal kemarin kayaknya di situ tuh nggak ada. Ya, intinya tuh seperti itu. Bule sendiri kayak merasa bersyukur, tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan memang nggak ada niatan untuk melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Kayak udahlah semuanya ikhlas saja. Telur ayam kampung, ya apa salahnya? Toh itu ayam itu bertelur dengan sendirinya, makan juga memang diliarkan gitu ya, nggak dikasih makan atau apa. Ya bule itu nggak rugi gitu. Jadi ya udah, setiap hari seperti itu. Nanti ini jangan lupa ya, kasih 2 butir telur. Nah, Mas Yoga sebenarnya itu penasaran banget gitu ya. Tapi apa boleh buat, besok kan harus sekolah. Jadi hari itu Mas Yoga itu harus pulang. Mas Yoga pun pulang siang hari ke sana, cerita sama orang tuanya begini. Nah, mulai saat itu Yoga, awas kamu jangan ke rumah bulekmu dulu ke sana. Loh, kenapa? Enggak, soalnya nanti kamu macam-macam, kamu pengen tahu lebih banyak dan sebagainya gitu ya. Jadi kamu jangan ke sana dulu. Mas Yoga pun nurut dengan apa yang dibilang sama orang tuanya. Akhirnya ya ke pending sekitar 1 bulan, nggak main ke sana. Kalaupun main ke sana nggak boleh nginep, itu peraturannya gitu ya. Sampai bertahun-tahun Mas Yoga akhirnya nggak boleh nginep, dan itu diceritakan ke Mas Aldi, "Di, aku begini. Oh gitu, di sini gimana kondisinya?" Ya semuanya baik-baik aja kayak sebelumnya gitu. Kamu pernah lihat itu nggak pernah. Si Mas Aldi itu nggak pernah melihat rupanya, cuman Mas Yoga doang sama si bulenya. Cuman bulenya itu tadi melihatnya saat perempuan tadi dalam kondisi masih kurus, masih layu kayak gitu. Sementara si Mas Yoga melihatnya kondisi perempuan tersebut itu udah jauh membaik, udah bersih, udah cantik. Ya, itu aja satu cerita dari Mas Yoga yang dia sendiri juga sebenarnya masih bingung. Yang sebenarnya terjadi itu apa? Nggak ngerti. Cuman ini ya versi cerita yang didapat dari beberapa informasi dari bulenya, dari Aldi, dari pamannya, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Terima kasih Mas Yoga di Batang sana. Kawan-kawan semua juga terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, tetap terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah ngelarisin dagangan kami, bawang gorengnya, wijinya, tak lupa terima kasih banyak. Sesuatu yang sederhana mungkin dari kawan-kawan, tapi sangat berharga buat kami. Terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan. Yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.